Hai guys, kita di sini lagi ada di foto. Ikutan kita untuk berkunjung ke beberapa museum. Ikutin terus ya. Jadi, museum yang pertama kali kita kunjungi adalah Museum Mandiri. Pertama-tama kita harus membeli tiketnya dulu ya guys. Lalu di sini kita bisa menitipkan barang-barang kita. Yang pertama kali kita temukan di sini adalah kasir Cina. Museum Bank Mandiri menampilkan beberapa rempah-rempah Indonesia loh. Museum Bank Mandiri juga menampilkan beberapa gambaran Bank Mandiri waktu dahulu. Oke, yang pertama di sini kita memiliki informasi yaitu pendirian Bank Eksim. Nah, Bank Ekspor Impor Indonesia atau BEII didirikan pada 31 Desember 1968 setelah pemisahan Divisi Ekspor Impor dari BNI Unit 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1996, BEII bertanggung jawab dalam sektor produksi dan pengolahan bahan ekspor. Bank ini merupakan hasil nasionalisasi dari NHM, perusahaan besar yang mengelola ekspor impor pada masa Hindia Belanda. Pada awal 1990, nama BEI diubah menjadi Bank Eksim untuk mencerminkan citra korporasi yang lebih solid dan komersial. Fokus usaha Bank Eksim mendukung sektor perkebunan dengan memberikan pembiayaan dan dukungan teknis untuk pengembangan dan replanting tanaman, serta perkebunan swasta dan rakyat. Selain itu, Bank Eksim juga membiayai sektor konstruksi, industri, termasuk proyek-proyek besar seperti pengembangan jalan tol, serta sektor-sektor penting seperti semen, kimia, properti, dan transportasi. Sejalan dengan tumbuhnya bisnis perbankan internasional, Bank Eksim membuka kantor di luar negeri dan memperkuat kegiatan treasury. Sebagai pelopor dalam layanan treasury di Indonesia, Bank Eksim menawarkan fasilitas transaksi valuta asing dan pengelolaan risiko mata uang dengan standar nasionalisasi yang tinggi. Berikut ini adalah foto dari aktivitas kerja pegawai unit kerja treasury di Bank Eksim. Dan ini adalah direksi berfoto di kaca patri kantor pusat Bank Eksim tahun 1987. Dan ini adalah pelatihan karyawan mengenai sistem BES tahun 1990. Selanjutnya ada pendirian BDE. Bank Dagang Negara BDE didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 11 April 1960. Berdasarkan Perpu nomor 13 tahun 1960, bank ini menggantikan PT Eskomto Bank yang dinasionalisasi dan sedang dalam likuidasi. Semua hak dan kewajiban Eskomto Bank dialihkan kepada BDN yang memulai operasinya dengan modal awal 20 juta.
dari pemerintah. BDN ditugaskan untuk pembiayaan sektor perkebunan dan perdagangan dengan struktur organisasi yang mirip dengan Ekskul Komtombang. BDN tidak masuk bank tunggal. Direktur utama BDN, jadi masih menolak konsep bank tunggal yang diusulkan pemerintah dengan alasan bahwa hal tersebut dapat membingungkan koresponden internasional BDN. Pemerintah setuju dan mengeluarkan Perpres nomor 21 tahun 1965 yang mengizinkan BDN untuk tetap beroperasi seperti biasa meskipun bank tunggal dibentuk. Selama periode ini, BDN memperluas aktivitasnya ke sektor pertambangan untuk menjaga eksistensinya di tengah krisis ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968, BDN berfokus pada 4 bidang usaha utama, yaitu perkembangan retail, perbankan korporasi, perbankan internasional, dan perdanaan atau treasury. Meskipun setiap bidang memiliki segmen dan tujuan yang berbeda, keempat sektor ini saling bersinergi memperkuat posisi dan kapabilitas bisnis BDN secara keseluruhan. Selanjutnya ini ada foto pertama, yaitu rapat kerja Kopret Plat 4 BDN tahun 1989. Yang kedua ada kegiatan di ruang komputer kantor pusat BDN. Yang ketiga ini contoh ATM BDN pas tahun 1996. Berawal dari bank umum menjadi negara, yaitu Bank Bumidaya atau BBD. Pada 20 April 1959, manajemen nasional Handelsbank NF pada masa Hindia Belanda bernama Netherlands Indisch Handelsbank diserahkan kepada Badan Pengawas Bank-Bank, sekaligus mengakhiri eksistensi NHB di Indonesia sejak tahun 1863. Proses nasionalisasi kemudian dilanjutkan dengan pendirian Perseroan Terbatas Bank Umum Negara. Dengan terbentuknya Bank Umum Negara atau BUNEK pada 9 September 1959, maka seluruh aset NHB dinasionalisasi kemudian dialihkan kepada BUNEK. Selain itu, ketetapan Presiden nomor 6 tahun 1964 menyatakan bahwa pemerintah menguasai semua perusahaan milik Inggris. Hal ini membuat izin bank asal Inggris, The Chartered Bank of India, Australia, dan Cina dicabut. Gedung hak kewajiban pegawai dan kantor Chartered Bank kemudian diserahkan kepada BUNEK. Tak lama berselang, BUNEK berganti nama menjadi BNI Unit 4 di era Bank Tunggal sebelum akhirnya menyandang nama Bank Bumidaya atau BBD untuk waktu yang lama. Bisnis BDD mengalir dari hulu ke hilir. Sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968, fokus bidang usaha BBD awalnya adalah sektor perkebunan dan kehutanan. Tak hanya di sektor hulu, BBD juga memberikan kredit untuk industri hilir. Pasca perbaikan ekonomi Indonesia, bisnis BBD merambah sektor perdagangan, industri, dan properti. Pembiayaan tersebut diberikan kepada perusahaan negara, perusahaan swasta, maupun perorangan. Seperti bank umum lainnya, BBD juga mengembangkan perbankan retail, korporasi, perdagangan internasional, serta layanan treasury dan investasi. Berikut adalah foto-foto dari staf dan karyawan BNI Unit 4 Cabang Jambi. Kemudian di sini ada suasana rapat BUNEK tahun 1963 di Jakarta. Nah, ini adalah counter cabang khusus BBD Jakarta Imam Bonjol, dan ini adalah produk-produk Bank Bumidayanya. Oke, jadi selanjutnya kita mau lihat barang-barang yang tentunya ada di Bank Mandiri. Ikutin terus ya. Di sini, kita melihat beberapa mesin ketik yang pernah digunakan Bank Mandiri dari tahun ke tahun.
juga beberapa telepon genggam, kipas, televisi, dan juga barang-barang lainnya yang pernah digunakan saat itu. Segitu saja penelusuran kita di Museum Bank Mandiri. Sampai bertemu lagi di musim berikutnya ya.